itu urban legend dari Jawa Barat teh, dari kampung aku dari Lembang. Jadi pas 3 tahun lalu nih di 2023 tuh kebetulan waktu itu kan lagi libur ya teh ya, menjelang mau malam tahun baruan. Bibi tuh kerja kayak di perkebunan gitu. Saya susul nih. Ini rumah, sebelahnya ada rumah lagi nih teh agak legaan. Ada mbak-mbak keluar dari rumah itu. Saya tanya dong teh, mana tahu ngeliat kan namanya Bibi kerja di situ. Dia nanya, tapi logatnya tuh Jawa kental teh. Nyari siapa Ndok? Katanya gitu. Keluar nih, tutup pintu. Bu, saya pulang ya Bu. Assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang, yang penting udah pamit aja. Itu pas begitu balik badan, ada suara teh. Waalaikumsalam. Besok-besok jangan ke situ lagi ya. Bibi itu sebetulnya udah nggak kerja di situ. Kebun teh itu tuh udah lama tutup katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, iya dong harus semangat. Sudah berganti tahun, tahun baru, senyum baru, lembaran baru, rezeki baru, pasangan baru. Mudah-mudahan segala sesuatu yang di 2025 belum tercapai, di 2026 tercapai semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk mengawali tahun yang baik, buat sahabat mistis yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, jadi bahagianya berasa semuanya. Nah, buat sahabat mistis yang mau jadi narasumber, boleh langsung hubungi aja admin Dika ada di sini. Nah, ini nanti banyak kalau misalnya sahabat mistis ada beberapa yang aku udah ke Bang Ale teh, sama nggak sama aja. Mau itu Ale, mau Bang Dika, atau nanti ada admin yang Nanda atau admin mana, ini nomor teleponnya ini, nggak apa-apa. Sama mereka jadi satu, nanti kalian dihubungi sama tim personal aku juga. Nah, buat kalian yang mau konsultasi, masih bingung kemana, mau nanyain kalau datang ke tempat praktek aku bagaimana, ngundang aku bagaimana, itu hanya hubungi 2 admin aku aja. Ini ada Ririn dan ada nomor Sasi. Jadi kalian yang masih nanya bagaimana sih caranya, langsung aja hubungin. Terus kalau sudah menghubungi nih teh tapi susah banget jawabnya, berarti aku sedang melakukan satu pembersihan cleansing atau lagi ke kota lain, lagi ada ngerjain pasien. Jadi mohon tunggu sebentar, sabar karena semua pasti chatnya dibalas satu persatu sama admin aku. Nah, kita nggak usah lama-lama ngobrol lagi. Karena ada satu fenomenal yang paling menakjubkan kali ini dari bintang tamu kita, dari narasumber kita. Kenapa? Ini ada chat. Keluarin ya Dika, tolong nih chat ini. Karena sebelumnya Mbak Rini ini sudah ada podcast sama saya. Udah ada beberapa podcast, tapi tiba-tiba setelah podcast itu selang berapa hari Mbak Rini menghilang. Nggak tahu, nggak ada kabarnya. Bukan begitu, kita tanya sama orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja? Ada Bu. Ada, bener. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget dari kru atau timnya Mbak Rini ya. Nanya ke aku karena terakhir memang Mbak Rini ke aku ya. Iya, terakhir podcast sama saya, tiba-tiba nggak ada kabar. Itu saat itu nggak ada kabarnya 1 minggu atau beberapa 2 minggu. Iya, beberapa hari setelah itu langsung ngabarin ke kita. Setelah hilang seminggu 2 minggu itu nggak ada kabar lewat WA, WA-nya checklist 1, ditelepon nggak bisa. Pokoknya nggak ada kabar. Tapi saya jawabnya dengan enteng Mbak Rini. Dia hidup, dia nggak kenapa-napa, mungkin lagi depresi, lagi stres. Iya, bener nggak? Iya. Oke, kemana saat itu menghilangnya? Goa, hutan, atau ke sumur, apa kemana? Berendam teh. Lagi nenangin diri. Lagi nenangin diri, dan saat itu lagi hamil muda ya? Iya, 3 bulan, mau 4 bulan. Sekarang udah berapa usia anak? Oh, sebulan. Oh, pas sebulan. Ya Allah. Sebulan dia udah ngacir podcast di sini. Tapi sehat kan sekarang Mbak Rini? Alhamdulillah. Aku ngelihat kamu pertama kali lagi setelah kehilangan jejak kamu itu di podcastnya Bang Obi, Robi Purba. Kebetulan kan aku memang deket banget sama Bang Obi. Terus aku lagi lihat videonya Bang Robi. Aku tuh suka nontonin video orang, malahan jarang nontonin aku sendiri. Terus ada kamu jadi bintang tamu, aku langsung nyuruh Ririn sama timku buat ngubungin kamu lagi. Berarti setelah apa ya kalau kita bilang ya, jadi musafir kali dia ya. Pergi berkelana, ngebolang dapet cerita apa itu?
Ada Ada sih. dong pasti. Dengan cerita yang beda dari tempat lain. Di sini juga kan beberapa cerita dari kamu ya. Cerita yang beda, coba dong diceritain ke sahabat mistis. Ada satu cerita teh, tapi jujur cerita ini tuh sebetulnya paling serem dan udah lama. Beberapa kali banyak yang minta, tapi sempat hampir dibawain juga. Cuman ya itu teh, tapi kayaknya buat di sini sih yakin ada teteh dah. Soalnya beberapa kali coba dibawain itu ada aja gangguannya gitu. Seperti? Entah itu nanti dari podcastnya aman, entah nanti audionya hilang, atau kadang gambarnya rusak. Nah, ada lagi waktu itu sempat ada beberapa kru yang kesurupan. Gitu. Jadi cerita yang mau saya bawain kali ini tuh urban legend dari Jawa Barat dari kampung aku, dari Lembang. Jadi pas 3 tahun lalu nih di 2023 tuh kebetulan waktu itu kan lagi libur ya teh ya, menjelang mau malam tahun baruan. Pas banget mau pindah KTP juga. Waktu itu kan masih kampung, sementara waktu itu kerja di Jakarta. Jadi kan kalau ngurus BPJS apa-apa gampang. Akhirnya mumpung libur pulang dulu deh nih. Tadinya kayak teman-teman kerja juga ngajak liburan teh. Katanya teh kita liburan yuk mumpung kita dapat libur berapa hari. Rencananya mau pada ke puncak. Saya bilang ya nggak bisa kalau buat tahun ini mah kayak mau ke kampung dulu. Emang kampungnya di mana? Di Bandung. Iya tuh Bandung tuh katanya banyak tempat wisata. Akhirnya nggak jadi tuh teh ke puncak, pada ke Bandung lah. Nah kita pulang ke Bandung, saya sama 4 temen nih. Jadi berlima. Pakai mobil teman. Pas udah ke Bandung, nyampe sana istirahat sebentar, saya nanya nih sama Mamang. Mang, ari si Bibi kemana? Ciga nama Katonggo. Saya pikir mah si Mamang ini nggak tahu salah di saya apa di Mamangnya gitu ya. Saya pikir mah dibilang Katonggo tuh ke atas maksudnya, ke tempat kerjanya. Karena setahu saya kan Bibi tuh kerja kayak di perkebunan gitu. Saya susul nih. Saya susul, pas nyusul ke sana. Jadi tempatnya itu kalau jalan kaki dari rumah Mamang sama Bibi tuh ke perkebunan teh ini rada lumayan teh. Tapi kan kalau namanya di kampung mah lewat-lewat sawah, apa kan nggak berasa ya. Pas nyampe ke sana tuh kira-kira jam 5:30-6 sore lah. Nyampe situ, kok udah pada sepi amat tumben saya pikir kan, mau maghrib kali. Saya coba nih ke tempat kerja Bibi yang dulu nih, karena kan udah berapa tahun waktu itu kan nggak pulang ya. Saya coba ke tempat kerja, ya kosong. Nah, jadi ini posisi ini rumah teh. Jadi di perkebunan itu ada satu rumah. Kayak bangunan zaman dulu teh, kayak rumah-rumah zaman Belanda gitu. Rumah Belanda. Ini rumah, sebelahnya ada rumah lagi nih teh agak legaan. Saya ke rumah yang agak legaan nih. Kosong ternyata. Pas saya mau keluar ngelihat dari rumah yang satu lagi nih kayak ada yang ngintip gitu di hordeng begitu. Saya tengok nih, oh ada orang tuh. Pas mau keluar, kan pasti ngelewatin rumah itu kan teh. Ada nih mbak-mbak keluar dari rumah itu. Itu kamu sendiri? Iya. Ada mbak-mbak keluar dari rumah itu. Saya tanya dong teh, mana tahu ngeliat kan namanya Bibi kerja di situ. Dia nanya, tapi logatnya tuh Jawa kental teh. Nyari siapa Ndok? Katanya gitu. Bu, maaf Bu. Mau nyari Bibi saya, Bi Ecin. Oh, itu kerja sama saya. Kata kamu siapa anaknya? Apa gimana? Saya keponakannya. Oh, keponakannya. Masuk dulu masuk. Katanya. Iya Bu. Pikir saya mah suruh masuk teh ada di dalam rumah dia. Kirain tuh. Pas buka pintu masuk, itu gimana sih teh? Kayak hawa-hawa bau-bau lembab. Kayak rumah-rumah yang nggak keisi malah sebenarnya ya. Iya, kayak rumah lama nggak keisi. Rumah nggak pernah dimasukin orang. Bau lembab banget gitu, bau lembab. Saya bilang, kenapa saya ke situ mah masih ada kayak di ruang tamunya tuh kayak ada. Jadi masuk rumah tuh kayak kaca gitu. Tapi kaca yang diserelek gitu, kayak kaca zaman dulu. Saya duduk, ini rumah kok perabotannya adanya cuma di sini doang. Saya bilang kesannya kok kosong. Jadi kayak bangku-bangku
bangku rotan yang ada senderannya gimana sih teh? Iya. Bangku zaman dulu. Saya duduk, sebentar ya katanya. Oh iya bu, duduk aja nungguin. Baru nempel begini, ih debunya banyak amat. Jadi mikir kan, si Mbak betah amat tinggal di rumah kayak begini. Saya bilang gitu. Saya tungguin agak lama, kok orangnya nggak balik-balik. Oh udah mau gelap, saya pikirkan. Bu, nggak ada yang nyaut tuh teh. Ibu, bu, saya pamit pulang ya bu, nggak ada yang nyaut. Nggak ada orangnya kali. Keluar nih, tutup pintu. Bu, saya pulang ya bu, assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang, yang penting udah pamit aja. Itu pas begitu balik badan, ada suara teh. Waalaikumsalam. Saya tengok lagi, nggak ada orang. Di situ, udah mana sepi sih ibu tadi nggak ada. Udah jalan aja ngibrit. Nyampe rumah ada nih si Bibi nih, Biece nih. Nah, teteh katanya pakai bahasa Sunda. Teteh dari mana? Katanya maghrib bukannya di rumah masih ngeluyur. Rini nyari Bibi, nyari kemana? Ke atas. Ke atas mana? Ke kebun lah. Ngapain ke situ? Katanya orang-orang aja katanya udah lewat jam 5, jam habis asar aja jarang ada yang mau ke situ. Emang kenapa? Nggak ada orang ya? Nggak ada sih, sepi ya. Ya lagi ngapain udah masuk katanya mandi bersih-bersih. Mandi tuh bersih-bersih. Nah pas habis sholat isya nih, Bibi nanya, biasalah nanya dari sana jam berapa gitu kan. Tadi katanya ngapain ke sana? Enggak, tadinya tuh Rini tuh mau nyamperin Bibi, ceritanya mah ngasih kejutan. Malah saya yang terkejut, Bibinya nggak ada. Terus nggak takut emang? Emang kenapa Bi? Waktu ke sana nggak ada siapa? Ada ibu-ibu. Ibu-ibu mana? Nggak ibu-ibu banget sih, mbak-mbak gitu. Ya adalah umur 30-an lebih mah, saya bilang gitu. Bibi diem dulu tuh. Yang kerja? Enggak. Tapi kayaknya yang punya kebun deh, Bi. Yang punya kebun, mikir dia. Emang gimana ceritanya? Enggak, ya saya ceritain deh tuh. Yang tadi saya alamin tuh. Bibi nanya, sempat diem dulu tuh teh. Bibi nanya, orangnya kayak apa? Saya bilang cewek, dibilang ibu-ibu banget ya belum, padahal 30 tahunan lebih mah mungkin. Rambutnya panjang Bi, seginian lah, segini apa segini gitu, saya bilang gitu, nggak terlalu merhatiin sih. Tapi ngomongnya Jawa banget, bilang apa? Ya gitu, Rini nanyain Bibi, katanya Bibi kerja sama dia. Itu bos Bibi emang? Bos mana? Rumah yang mana? Nanya sampai 3 kali teh. Saya kasih tahu tuh bentuk rumahnya. Yang benar, merinding katanya tuh. Yang benar katanya. Demi Allah Bi, ngapain bohong sih? Itu bos Bibi. Langsung nengok deh ke suaminya. Besok-besok jangan ke situ lagi ya. Bibi itu sebetulnya udah nggak kerja di situ. Kebun teh itu tuh udah lama tutup katanya. Tutup, dijual. Itu rumah yang Rini masuk itu udah nggak ada orangnya. Ada Bi, orang Rini disuruh masuk. Ada gimana, orang perabotannya aja udah nggak ada. Ada kursi, Rini duduk di kursi. Saya bilang gitu kan. Kalau saya kan ngomong apa adanya ya. Bibi bilangnya kosong gitu kan. Udah kosong, katanya orang aja lewat situ aja nggak berani. Ini lagi malah ke situ. Sempat diem dulu, belum ngerti tuh teh. Emang kenapa Bi? Gini, diceritain nih sama Bibi. Besok-besok jangan pernah ke situ lagi. Apalagi itu kayak tadi sengaja datang. Orang-orang di situ aja yang asli situ, lewat asar aja udah males lewat situ kalau nggak kepepet amat, katanya gitu teh. Nah emang kenapa? Emang Rini nggak tahu? Mama nggak cerita? Enggak. Itu tuh perkebunan tuh udah lama dijual sejak pemiliknya tuh udah meninggal. Nah rumah yang Rini masukin itu rumah yang punya dulunya bos Bibi katanya. Nah sebelahnya itu jadi rumah yang saya masukin itu rumah yang punya, sebelahnya rumah kayak rumah produksi gitu teh. Nah, oh meninggal, sakit Bi, makanya dengerin dulu. Jadi teh dulu tuh di situ ada perempuan. Orang asli Jawa ngadu nasib lah datang nih ke tanah Sunda, ceritanya buka bisnis perkebunan. Buka bisnis perkebunan kan kalau
di kampung saya mah ya terkenalnya orang-orang Jawa gitu tuh istilahnya kalau zaman canggihnya mah marketingnya hebat lah gitu ya. Untung sedikit, yang penting pelanggannya banyak, manjang gitu. Dia orang baru, buka perkebunan, jadi sekitar area rumah itu tuh semuanya kebun teh semua teh. Oke. Jadi kebun teh yang luas itu jadi beberapa kepemilikan gitu. Nah, sampai akhirnya pelanggan-pelanggan dari perkebunan teh yang lain tuh Ke dia semua. ke dia semua. Si Mbak Suti ini belum pernah nikah teh, datang ke situ tuh. Sampai akhirnya ke satu, mungkin emang cakep orangnya. Tambah lagi belum berkeluarga, usahanya juga maju. Jadi beberapa saudagar-saudagar langganan dia sama beberapa banyaklah laki-laki yang suka sama dia itu sempat ngelamar ke Mbak Suti ini. Cuman kalau dia kan emang fokusnya di usaha dulu ya. Jadi lamarannya tuh ditolak. Karena dia mau buat usaha dulu. Iya, tapi itu pun kata Bibi ditolaknya juga nggak yang gimana-gimana kok, cuman bilang aduh saya belum mau berumah tangga gitu. Soalnya saya mau cari uang dulu buat ngangkat orang tua sama saudara-saudaranya di kampung kan masih pada susah. Barangkali kalau saya sukses bisa dibawa ke sini. Nah, abis kejadian itu udah banyak deh nih yang ditolak nih sama Mbak Suti nih. Bibi kan orang kepercayaannya almarhumah ini teh. Nih Mbak Suti ini orangnya di sana tuh dikenal emang orang baru, tapi bisa dibilang lebih sejahtera daripada warga-warga asli situ yang lama. Orangnya tuh baik, sama karyawan dia pun pokoknya enak lah gitu ya. Sampai akhirnya di satu malam bilang gini, Bu katanya, apa Neng katanya, saya semalaman gak bisa tidur. Atau mah tidur Neng katanya, kan besok paginya kerja. Semalaman saya gak bisa tidur kok, saya katanya ngelihat kayak diikutin mulu bayangan hitam. Kata Mbak Suti ini. Cerita ke Bibi. Oh, ke Jadi Bibi saksi kuncinya itu almarhumah Bibi nih. Diikutin terus bayangan hitam sampai saya marem pun kayaknya itu masih ada aja Bu. Katanya makanya saya gak tidur semalaman. Nah, dari mulai cerita itu teh, kesininya itu ceritanya malah yang didengar sama Bibi itu lebih parah. Dari mulai dia ngelihat belatung banyak di tempat tidurnya, ular lah, sampai teriak-teriak. Dan yang lebih parahnya lagi, ada satu malam ceritanya Mbak Suti ini lagi buka jendela nih, karena katanya nggak tahu kenapa, Teteh tau lah Lembang kan pasti dingin banget ya. Itu malam itu katanya udara di tempat dia itu panas banget ya, sampai dia buka jendela. Ya? Iya, dia buka jendela, pas lagi duduk sambil ngeteh, dia lihat di jendela itu ada keranda teh, merinding, ada keranda teh, melintas, pas banget di tengah-tengah jendela dia. Nah di situ Mbak Suti bingung kan, sempat kucek-kucek, dideketin dah tuh jendela itu sama si Mbak Suti ini. Bener, kerandanya berhenti teh. Dia kucek-kucek lagi, beneran keranda. Jadi keranda kayak keranda bambu zaman dulu teh, tapi ditutupinya tuh pakai kain jarik. Astagfirullahalazim katanya. Itu begitu istighfar jatuh itu teh kerandanya. Saya kalau cerita itu pasti merinding teh sampai ke muka-muka teh. Udah gitu, dia lihat, dia pastiin lagi. Teriak nih ke Bibi, Bu, itu padahal belum malam-malam banget teh. Sekitar jam berapa itu Bibi Abis cerita? maghrib. Oke. Bu, katanya. Bu, kenapa Neng? Lari kan. Bu, itu coba lihat deh, apa saya yang salah lihat katanya. Itu kok di depan kamar saya ada keranda ya? Yang bener Neng katanya. Pas dilihat, ternyata yang ngelihat itu bukan cuma Mbak Suti ini doang. Bibi juga? Tapi Bibi juga lihat. Astagfirullahaladzim, coba yuk lihat katanya. Muterlah nih ke depan nih, ngelihat. Keluar. Begitu dibuka teh kerandanya, itu di dalamnya ada pocongnya teh. Ya Allah. Begitu dibuka, langsung pingsan Mbak Sutinya. Itu pocong yang dia lihat, itu mukanya muka Mbak Suti. Bibi ngelihat nggak? Bibi juga sama lihat. Muka Mbak Suti juga jadi pocong?
Makanya Mbak Suti pingsan. Di situ nggak pakai mikir apa-apa, walaupun posisi Bibi waktu itu panik, takut, gemeteran, itu berusaha bopong Mbak Suti, walaupun setengah keseret ya, karena kan Bibi juga udah waktu itu udah umur ya hampir 40-an lah. Sekarang kan kemarin terakhir meninggalnya di umur 68. Nah, dibawa ke dalam udah nggak fokus sama si keranda itu, karena takutnya kan bosnya kenapa-napa kan. Tutup jendelanya, ditungguin tuh teh sampai pagi di ngajiin apa kan. Nggak lama dari kejadian itu tuh Mbak Suti bangun pagi-pagi itu kayak orang ketakutan teh. Kayak orang depresi berat gimana ya, sih? Jadi histeris terus ya? Langsung kayak loncat, ngurubin badannya pakai selimut gitu. Kenapa Neng gemeteran gitu? Minum dulu katanya. Baru bangun kaget katanya Bibi. Bu, saya takut Bu katanya. Takut kenapa? Ternyata selama dia pingsan itu, jadi yang datang di pikiran dia itu, ya itu. Dia ngelihat jasad dia di keranda tuh lagi digotong sama orang-orang yang pakaiannya tuh hitam semua teh. Lagi syok-syoknya, pas Bibi mau pulang, Neng nanti katanya Bibi kalau yang kerja udah pada datang, Bibi titipin dulu ke yang kerja ya. Bibi mau pulang sebentar, katanya soalnya nggak bilang sama suami malam nggak pulang. Iya nggak apa-apa Bu, maaf ya Bu, jadi nyusahin katanya. Baru mau pulang, tiba-tiba ada yang ketok pintu teh, nih kata Bibi nih. Pas dibuka, kaget nih Bibi nih. Ternyata warga pada datang. Kenapa? Warga pada datang, pada marah-marah tuh. Mana panggil tuh si Suti tuh, si janda gatal katanya. Ada apa nih, ada apa? Emang ada masalah apa? Udah panggil seret bawa ke sini katanya gitu. Si Mbak Suti yang di saat itu emang kelihatan banget teh, dia tuh sakitnya tuh udah lumayan parah lah gitu ya. Sambil dibopong, dibawa ke depan, ini ada apa katanya. Ah udah nggak usah pura-pura nggak tahu katanya gitu. Udah mulai sekarang udah tutup aja nih, kata jual perkebunannya, pindah dari sini katanya. Di sini nggak terima, maaf ya teh. Ente narima ublag di dia mah cenah. Jadi ternyata warga itu udah diprovokasi teh. Oh, sama ada orang-orang provokator tertentu. Sampai akhirnya yang dibilang katanya, ada sebagian warga yang bilang, bilang aja pantesan aja situ kaya, katanya situ miara tuyul kan, pantesan aja nggak mau berumah tangga nyusuin tuyul kan. Pokoknya macam-macam deh teh fitnah yang datang tuh. Di situ tuh udah makin drop tuh Mbak Suti tuh. Akhirnya endingnya dari keributan warga ini, ujung-ujungnya saya nggak ngerasa, kayak kalau emang situ nggak merasa, berani nggak situ katanya sumpah pocong. Akhirnya diiyain lah nih sama Mbak Suti. untuk menunjukkan kalau dia tidak seperti salah, itu gitu. iya. Gak lama dari kejadian itu, besoknya diadain lah teh sumpah pocong. Besoknya diadain sumpah pocong. Selama sumpah pocong itu berjalan lancar teh, nggak ada kendala apa-apa. 2 hari setelah tutup sumpah pocong, hari ketiganya nih teh, di situ baru tuh mulai datang gangguan-gangguan tuh yang nggak masuk akal. Apa aja gangguan Mbak Rini? Waktu itu kan pas Bibi udah pulang, ada yang nyusulin nih orang perkebunan ke rumah. Mak, Maecin katanya tuh dipanggil ibu katanya. Ada apaan? Nggak tahu, coba ke sana. Teh itu kesurupannya tuh udah kayak gimana ya? Ini matanya tuh bukan hitam, jadi kayak merah darah gitu. Si Mbak Suti. Oke. Sampai dibilang katanya, udah nggak usah katanya. Ini perempuan ini udah punya saya. Nggak usah ada yang ikut campur. Dari situ kan Mamang di kampung tuh bisa dibilang pemuka agama juga ya. Bareng-bareng tuh di ngajiin, akhirnya keluar juga tuh. Itu kejadian parahnya selama seminggu teh. Dari yang setiap dia sadar dia selalu teriak-teriak, katanya ngelihat itu ada pocong, itu ada keranda, macem-macem deh yang dilihat sama dia tuh. Baru mau duduk katanya di bawah bantalnya ada ular lah, segala macam. Sampai akhirnya Bibi yang sehari-hari bareng dia kan, tahu dia itu cuman bisa nangis teh. Ya Allah Neng, padahal Neng tuh baik banget kok, katanya orang tega ya kayak gini.
Dari situ mulai nih Mbak Suti ini sakit. Karena jangankan di meleknya teh, di meremnya aja selalu diganggu terus. Dapat teror terus ya saat tidur aja ya. Betul. Oke. Yang terakhir menjelang dia nggak ada itu dia selalu bilang, Bu katanya, kok pocong itu sekarang sering ngeliatin ke saya ya? Maksudnya, iya saya sering dikasih lihat pocong itu. Pocong yang mana nih? Yang waktu kita lihat itu, ya itu pocong yang mukanya dia. Kalau dia lagi tidur kadang ada sebelahnya. Kalaupun tidur pas dia mendusin gitu udah ada di atasnya. Gimana enggak stres teh? Ya Allah, iya. Ya teteh juga pasti bisa lah flashback ke belakang. Gimana depresinya dia ya? Abis itu sakit parah. Pas lagi parah-parahnya, orang pada rame. Makan tuh jadi gila kan. Ya itu akibat sumpah pocongnya sendiri. Akibat sumpah dia sendiri katanya. Setelah itu Mbak Suti bilang nih ke Bibi, Bu, saya kayaknya udah nggak kuat deh katanya. Udah, maksudnya nggak kuat gimana? Udah gak usah mikir macem-macem, biarin orang mah mau ngomong apa juga katanya. Yang penting mah sehat dulu. Nggak, Bu, ini saya mau minta tolong boleh nggak katanya. Minta tolong apa katanya? Ih, takut besok saya nggak di sini. Takutnya ibu nggak ketemu saya lagi. Itu nangis Bibi. Nggak usah ngomong gitu, Neng. Emang Neng mau kemana? Kayaknya saya nggak bakal sanggup deh Bu sampai besok katanya. Nih besok kalau saya nggak bisa ketemu lagi, tolong kasihin ya Bu gaji upah-upah yang kerja. Ini uangnya ada di situ, ini kuncinya. Surat-surat juga di situ semua ya Bu katanya. Udah jangan sama saya mah takut megangnya. Enggak, saya titipin ke ibu aja, takutnya kenapa-napa. Akhirnya diambil lah nih sama Bibi. Karena kan posisi dia juga sering kesurupan juga teh, takutnya hilang atau apa kan. Nggak taunya pas Bibi bilang ngelihat dia udah agak tenangan, tinggal sebentar. Begitu Bibi pulang lagi, itu ternyata Mbak Sutinya udah nggak ada. Plusnya pas ditinggal sama Bibi ya? Meninggal. Itu yang bikin ngenes kata Bibi. Di saat dia meninggal pun orang-orang bukannya bantuin gitu, malah nyibir almarhumah. Akhirnya kan beda kampung ya, kalau kampung almarhumah sama kampung tempat saya. Warga dari sini nih yang Mamang bawa ngurusin jenazahnya. Gak cuma sampai di situ teh. Jenazahnya juga sempat nggak diterima, nggak dibolehin dimakami di situ. Warga yang tidak mengizinkan. Iya. Masih akhirnya kemakan sama provokasi itu. Akhirnya diputusin dibawa ke kampung, boleh mandiin kan. Bibi sama Mamang juga pemandi jenazah. Udah cakep, udah dimandiin, udah rapih, dibawa ke kampung. Tapi tetap di rumah almarhumah itu diadain tahlil sampai 7 harinya. Itu Bibi semua yang ngurusin? Iya, karena udah diamanatin, udah dititipin uang. Tahlil pertama, kedua, di hari ke-7 nih teh. Itu pas lagi tahlil, tiba-tiba lampu mati. Itu dari luar angin kencang. Itu yang di dalam, begitu ngeliat keluar ternyata sosoknya Mbak Suti udah ada di depan pintu. Lagi berdiri. Pakaiannya pocong? Dari habis kejadian itu, wah makin jadi teh. Isu itu makin jadi ya. Makanya sampai Bibi sempat yang, Bibi kalau nggak ingat ngebersihin rumah si ibu mah katanya sebetulnya nggak pengen ke situ, kasihan, nggak tega. Tiap ke situ dengar omongan yang enggak, tiap ke situ dengar omongan yang enggak tega katanya. Sampai akhirnya udah lewat 7 hari nih, Bibi nggak ke situ dulu nih kan karena selama berminggu-minggu kemarin kan kurang istirahat ya jagain bosnya. Dia istirahat sehari 2 hari. Nyampe nih teh. Di tahun itu kejadian ini tuh geger teh. Di kampung, nggak cuma di kampung itu, sampai ke kampung-kampung sebelah tahu. Ternyata muncullah isu katanya ada teror pocong Mbak Suti. Warga-warga lain pun katanya ngerasa diteror. Iya. Cuma kalau saat, aku potong sebentar ya, kalau di saat momen itu gimana respon warga setempat ke Bibi? Karena kan Bibi deket banget sama
si Mbak Suti itu almarhum? Kalau respon warga setempat ke Bibi sih nggak ada yang ngomong yang aneh-aneh ya. Cuman ya tetap tujuannya ngejurusnya ke Suti almarhumah. aja. Karena kan ke satu Bibi di situ guru ngaji juga, tambah lagi kan pemandi jenazah. Jadi dari kampung-kampung sebelah tuh ke Bibi manggilnya. Nah kalau saat isu adanya Pocong Suti gentayangan dan diteror sama Pocong Suti, gimana tanggapan Bibi? Bibi cuma bilang, ah masa iya sih katanya si ibu bisa gentayangin gitu, perasaan si ibu orang baik. Enggak lah, nggak mungkin, masa sih, kata Bibi gitu waktu itu. Nggak percaya lah ya. Sampai akhirnya benar-benar kejadian manggil Mamang nih. Jadi dari 7 hari itu sampai 40 hari itu full teh. Banyak laporan katanya yang diteror, didatengin sama Pocong Suti ini. Sampai akhirnya terakhir tuh manggil Mamang, Bibi tuh sempat mikir, apa mungkin ada urusan yang belum selesai, apa gimana. Bibi kan paling mikir ke situ ya. Terakhir orang yang datang ke rumah Mamang saya ini minta tolong. Ternyata begitu Mamang datang ke rumahnya, dari situlah kita tahu ternyata bukan sembarangan orang teh yang didatengin sama sosok Mbak Suti ini. Orang yang didatengin sama sosok Mbak Suti ini orang-orang yang udah ngejahatin dia semua. Iya, orang-orang yang memprovokasi itu. Betul. Orang-orang yang memfitnah dia ya. Iya. Sampai akhirnya di 40 hari diadain lagi pengajian di rumah almarhumah. Diadain pengajian itu dari arah kamarnya itu kecium bau kembang teh. Dan sampai sekarang kalau mungkin nanti suatu saat Teria ada waktu mau main ke sana, bisa Teria rasain. Itu mau siapapun yang eksplor ke sana, begitu buka kamar pintu rumah Mbak Suti, dari arah kamarnya kan ada sebelah kanan nih, itu pasti kecium bau kembang. Boleh ke sana eksplor? Bisa. Oke, catat. Oke. Nah, setelah itu Mamang bilang, oh pantesan, dijelasin nih ke warga. Jadi maksud Mamang itu bukan pengen jadi pahlawan kesiangan ya teh. Udah stop. Ternyata kabar yang beredar sekarang ini tuh, teror-teror ini tuh nggak ganggu kalian semua kok. Cuma orang-orang tertentu yang bersangkutan sama si almarhumah ini. Gitu. Nah, setelah 40 hari, Bibi bilang, ini daripada nantinya nih udah pas 40 hari kan, gimana katanya kalau besok kita coba cari keluarganya ke Jawa. Gitu. Buat bilang nih ke keluarganya, sambil ziarah juga nih ke makamnya. Akhirnya diain tuh, dicarilah nih ke sana. Ketemu Pak Dehnya, kalau nggak salah Pak Dehnya apa Pak Lenya gitu. Makamnya mah Bibi udah tahu. Nanya nih, ngasih tahu. Sekalian ngasih kunci rumah dan sebagainya gitu. Berkas-berkas dan lain-lainnya ya. Ternyata teh, ini mah maaf ya, makanya kenapa kemarinan gentayangan itu talinya sengaja nggak dibuka. Oh, siapa yang melakukan itu? Ada salah satu pihak keluarganya. Jadi pas begitu, kan si Mbak Suti ini sosoknya memang orang yang mandiri ya, jadi kalau ada masalah apa-apa itu nggak pernah cerita. Sampai akhirnya sempat dengar selentingan ini itu, nggak terima lah nih pihak keluarga. Jadi sengaja nggak dibuka. Tahunya itu pas Mama ngomong, oh iya maaf katanya. Itu gimana katanya, di sana masih aja ngomongin si Suti. Katanya, enggak katanya. Alhamdulillah udah nggak sekarang. Yang benar kamu katanya. Benar katanya, ngapain saya bohong katanya. Itu yang kemarin katanya, yang udah jahat sama si Suti, gimana kabarnya? Kata Pak D-nya nih, ada yang udah meninggal, ada yang gila, ada juga yang sakit. Sakit apa? Sama kayak almarhumah. Yang benar, kamu nggak bohong kan? Enggak Pak katanya. Ngapain sih saya bohong? Oh yaudah, ayo ikut ke makam ke Lembang Basara. Ya. Tadinya Bibi pikir cuma ziarah biasa. Loh kok dibongkar? Sore-sore teh. Makamnya dibuka? Dibongkar lagi. Dibongkar, jenazahnya diangkat. Dibuka nih. Dimandiin lagi, ganti kafan lagi, sholatin lagi. Baru diturunin lagi. Nah, 1 tahun kemarin itu kan sempat rame nih ya.
Saya juga udah ini kok kirimin foto tali pocongnya dulu ke Ananda. Nah, setelah itu kemarin-kemarinan kan sempat lihat banyak yang explore ke sana. Sempat Mamang dimimpiin gini, Pak katanya, iya, kok sekarang banyak yang ke rumah saya ya? Itu tolong bilangin kejadiannya itu nggak begitu. Nah jadi istilahnya kenapa saya bawain ini di tempat Teteh, buat kemarin konten kreator yang pernah explore ke sana. Yang mereka tahu kan dari warga setempat, mungkin dari orang-orang yang sekarang. Ya, bukan orang-orang yang tahu cerita asli ya. Itu pun katanya. Jadi yang mereka tahu itu Mbak Suti itu jadi gentayangan petaka akibat sumpah pocong itu. Padahal jauh sebelum adanya sumpah pocong itu terornya udah nyerang dia. Jadi sakitnya pun sebelum sumpah pocong itu ada. Mudah-mudahan kalau udah dikasih tahu yang sebenarnya kayak gini, jadinya kayak nggak keutangan lagi. Karena jujur pas kemarin terakhir saya ngomong nih sama admin Teteh mau bawa cerita ini, itu juga sempat didatengin Teh, sempat mimpi juga. Ya mudah-mudahan sih nggak datang lagi. Ya, karena gini Mbak Rini, aku potong untuk cerita Mbak Suti. Kalau misalnya orang emang udah sumpah pocong, itu dia jujur, dia benar ya nggak akan ada petaka. Tapi di sini itu yang aku lihat bukan karena sumpah pocongnya. Jadi memang sumpah pocong itu untuk alat. Betul. Untuk alat mereka biar fitnah yang mereka lakuin itu bukan karena perbuatan salah satu oknum atau dua oknum, tapi itu akibat sumpahnya dia. Sebenarnya sumpah pocong itu udah rencanakan gitu. Betul. Nah, sepas itu udah Bibi ngejelasin begitu nih Teh. Itu kan yang tadi serentetan tadi itu yang Bibi bilang nih ke saya. Sejarahnya seperti itu gitu. Nah, abis dijelasin kayak gitu, besoknya nih, kan rencananya kayak kita itu mau pada jalan ke Lembang. Mau jajan-jajan sate kelinci apalah gitu. Ini teman saya yang dua nggak ada nih Teh. Saya cari-cari nggak ada, saya tanya, Mang, lihat teman Rini nggak dua itu? Yang mana? Yang cowok itu? Tuh, ada di sono main. Susulin sono ntar kalau kenapa-napa lagi repot katanya. Namanya orang kota kalau dikasih tahu sama orang kampung susah banget sih. Di mana? Di tempat yang kemarin Rini nyusul Bibi. Oh serius? Kan bukannya malam udah dikasih tahu. Ya namanya juga orang kota susah. Dicari ke sana, bener Teh ada. Saya ke sana, teman saya sama Bibi bertiga. Ada Teh lagi di dalam rumah. Tapi bukan rumah yang Mbak Suti ini, rumah produksinya yang sebelahnya. Pas ke sana, Bibi langsung, ngapain di situ? Ayo pulang-pulang katanya gitu. Bi, sini nih Bi, katanya mau nggak Bi katanya. Saya lihat emang lagi pada makan Teh di tengah rumah. Saya bilang, ngapain pada di sini? Cariin katanya mau jalan. Ntar dulu, ini mau nggak nih enak nih katanya. Ditanya sama Bibi saya, dari mana? Dari si ibu sebelah. Si ibu sebelah Mama, ibu sebelah nih baik si ibu. Tadi kan kesini dengar cerita Bibi semalam, saya penasaran kayak apa sih rumahnya Mang Angkor ya. Tapi enggak, rumahnya enak katanya. Adem di sini, cuman kotor aja berdebu. Nih kalau dibersihin bagus, ngontrak di sini berapa ya katanya gitu. Sambil makan tuh Teh. Tapi kelihatan makanan emang. Kelihatan. Nah, terus kata Bibi gini, udah ayo pulang. Bentar Bi katanya. Bawa ini sayang katanya. Dibawa ini bungkus, dimasukin ke jaket Teh. Pulang nih ke rumah. Dibilangin ke Mamang. Eta barudak. Itu anak-anak tuh katanya pada ngapain di sana? Nggak tahu katanya itu lagi pada makan aja katanya kita nyampe sana. Makan dari siapa? Dari si ibu sebelah katanya. Ibu sebelah kayak gimana orangnya? Ternyata yang ngasih makanan itu yang saya temuin Teh. Mbak Suti juga. Oke. Kata dia, enggak, orang kakinya napak katanya ke tanah. Saya lihat katanya nggak pakai sendal, nempel sama ubin katanya gitu. Terserah, tapi kalau ada apa-apa jangan ngeluh ya, saya bilang.
Iya nih makanannya saya bawa Mang. Dikasih. Tahu nggak teh apa? Teteh tahu nggak sih kayak jerami Tahu yang udah tahu kering? tuh. Pas diginiin, dia merinding. Perasaan tadi kue ya? Berarti ini dong yang kita makan. Saya bilang, mampus. Rasain, saya bilang. Soalnya dia bilang, hari gini masih aja percaya main gitu-gitu sih. Tetap nggak percaya dengan setan ya. Sampai akhirnya tuh malamnya, siangnya habis dari sana, malamnya itu sakit teh. Udah mulai masuk, belum maghrib teh, 5:30 lah lewat jam 5, udah mulai pada menggigil. Katanya badannya tuh pada sakit, ada yang ngeluh giniannya pegel. Yang satu mah sampai bolak-balik ke kamar mandi, maaf ya teh, sampai pupnya aja sampai darah. Karena efek tadi makan makanan itu ya. Mungkin bisa jadi. Udah gitu, malamnya kan pada meriang nih anak dua teh. Kita tungguin nih teh, kita tungguin. Tengah malam yang satu nih, yang menggigil ini kerasukan. Dia duduk langsung begini. Kok cowok suaranya cewek, saya bilang. Terus Itu kemasukan masuk. apa yang dia ucapin saat kemasukan? Ditanya sama bibi, "Ya saha?" Kata ini siapa? "Bu, ibu lupa sama saya." Kan kalau Mbak Suti dulu ciri khasnya duduknya begini ya. Kemayu gitu ya. "Ibu lupa sama saya. Saya kangen, Bu." Ya Allah, Neng, teteh lihat. Merinding terus loh Mbak Rini sepanjang cerita. "Saya kangen, Bu. Bu, tolong saya. Saya pengen pulang, tapi saya nggak bisa pulang." Dia cuma bilang gitu. "Emang kenapa nggak bisa pulang?" "Saya capek, saya pengen pulang." Cuma bilang gitu. "Ya udah Neng, keluar dulu ya dari badan anak ini, kasihan. Nggak usah diobatin, 2 anak ini biarin jadi teman saya. Dia betah kok tinggal di rumah saya." Soalnya dia ngucap begitu ya. Kontrak di sini berapa ya? Kata, enak juga di sini. "Jangan atuh Neng, maaf," katanya, ada namanya juga anak baru kemarin. "Udah biarin. Mungkin kalau saya dulu udah berumah tangga, anak saya juga udah sebesar mereka ya, Bu." Sampai akhirnya dibujukin teh. "Udah ya Neng, udah bibi mah tahu Neng mah orang baik," katanya. "Pulang ya Neng ya, kasihan." Akhirnya dia nangis, keluar, pingsan. Besoknya bibi coba ke sana, bersih-bersih apakan. Didoain juga kan, dia sini di rumah sama bibi sama mama. Pikir kita mah namanya udah minta maaf udah ya teh. Dari situ tuh selama 2 hari sebelum kita pulang teh, itu mah parah kayaknya. Saya aja yang nggak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan. Kita kan tidur ngampar nih di ruang tengah rame-rame. Pas lagi tidur, teman saya bangunin. "Rin. Hah? Rin." Itu saya pikir mah teman saya teh. Suaranya mah suara teman saya. Begitu nengok, itu pojoknya sebelah saya. Tapi kamu gak ada yang bangunin. Sebenarnya teman-teman kamu gak ada yang bangunin bahasa gitu. Nggak ada, teman saya pada tidur semua. Mas saya tidur paling pojok deket jendela. Itu dari situ mau berdiri, dengkul udah lemas. Maksa ini teteh balik badan ke situ, kurubin. Sampai kedengar orang ngaji dari musola. Itu sempat saya ngomong tuh ke bibi. Dan ternyata di malam itu bukan cuma saya doang. Sebelumnya teman saya nih yang satu nih, yang tidur di tengah, sempat lihat pantesan yang pas saya mendusin tuh jendela tuh agak kebuka. Jadi teman saya tidur posisi, kalau di kampung kan jendelanya masih yang 2 begitu kaca ya. Itu tuh pas dia lagi mendusin ceritanya dingin teh. Mau ngambil selimut. Pas dia bangun, ada yang ngetok pintu 3 kali. Buk, buk, buk gitu. Dia nengok, itu jendela kebuka. Itu pocongnya ada di luar jendela teh, lagi ngeliatin. Nampakin lagi ke teman kamu. Iya. Nah, yang satu lagi itu erep-erep, katanya begitu dia erep-erep yang dilihat tuh pocongnya Mbak Suti itu ada di depan atas mukanya dia. Oh, oke. Dari situ tuh udah kayaknya nggak bener deh. Besok kita pulang aja yuk. Kita pulang, gak betah gue di sini. Dan akhirnya pulang baik-baik aja tuh semua kalau udah nyampe Akhirnya rumah. pulang nih.
pamit pulang. Itu pas kita mau pulang teh, kan kita bawa mobil. Kan lewat atas nih. Di jalan tuh ada yang berhentiin. Siapa tuh katanya? Tahu. Ditengok. Itu dia ada samping jalan teh. Tapi enggak bentukan pocong ya, pakai baju yang pertama kali ketemu. Pertama kali Mbak Rini lihat ya, pakai baju ala Jawa lah bahasanya. Iya. Terus udah bablas langsung pulang. Dia cuman senyum gini. Akhirnya kita pulang. Dan dari sejak kejadian itu teh selama beberapa bulan itu kalau nampakin langsung itu jarang. Nggak cuman ke saya tapi ke teman-teman saya juga teh. Kadang ada yang lihat pas lagi teman saya ceritanya lagi di rumah nih. Lagi main PS. Terus dia ngerasa nih kayak ada yang duduk di sebelahnya ya. Pas nengok, iya ada duduk di sebelah dia. Oh masih diteror. Iya. Itu lama nggak diteror-teror teman-teman kamu di rumah? Atau sebulan gitu sampai? Enggak. Oh nggak nyampe? 3 sampai 4 bulan. Oke, berarti lebih dari sebulan lah ya. Itu juga termasuk saya. Makanya sempat waktu itu, pokoknya setiap saya nyeritain ini, nggak di podcast pun, itu pasti datang. Karena yang udah-udah, alhamdulillah kalau di sini mudah-mudahan lancar ya. Ya. Kalau Amin. yang udah-udah itu, nggak cuman itu, beberapa krunya juga sempat kesurupan. Kalau misalnya setelah 4 bulan clear semua tuh, udah nggak ada lagi yang Iya bagi mereka, tapi kalau saya enggak. masih kamu berarti ya karena kan keluarga kamu ya si Bibi sama Iya. mamangnya, jadi kayak masih ada ikatan lah gitu. Nah kalau buat sahabat misi sendiri kalau nanya kenapa sih teh kok setan bisa gentayangan, terus makna dari sumpah pocong kali atau karena sumpah pocong atau karena tali pocong, nah itu semua sebenarnya sinkron ada. Tapi gini, Mbak Suti ini salah satu korban dari ilmu hitam, namanya guna-guna. Mbak Suti itu diguna-guna, makanya akal pikirannya dia dibikin rusak. Jadi dia diteror terus-terusan, diteror habis-habisan, sampai dia kan nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur, histeris terus. Yang dia lihat tuh yang aneh-aneh, bayangan hitam, pocong, belatung, dan lain-lain. Karena apa? Ada salah satu orang yang sakit hati karena cintanya ditolak. Yang saya tangkap dari cerita Mbak Rini, dan ada satu bayangan untuk masuk memvisualisasikan kalau dia ini sakit hati banget sama yang dilakukan sama Mbak Suti. Penolakan itu menurut dia tuh mengecewakan dan menyakitkan hati si laki ini. Akhirnya ada beberapa orang juga yang merasa bukan dirugikan, merasa disakit hati juga ya, merasa dikecewakan, sakit hati karena dikecewakan. Akhirnya dia membantu untuk memprovokasikan beberapa warga bahwa si Suti ini menggunakan pesugihan, menggunakan tuyul, terus dia juga perempuan yang kalau kita sebut zaman sekarang tuh kayak perempuan malam lah gitu, perempuan nggak baik ya, kayak pelacur gitu. Jadi sampai akhirnya warga yang melihat dan merasakan juga satu usaha mereka juga ada yang beberapa kan kalah saingan. Karena Mbak Suti ini bukan pakai pesugihan dan lain-lain. Treatment dia untuk berjualan bagus. Betul. Dia pakai marketing yang tadi Mbak Rini bilang itu bagus. Akhirnya pelanggan pasti yang namanya kita seorang konsumen mencari produk, mencari bahan yang akan kita beli itu semurah mungkin. Betul. Tapi khasiatnya sama dengan yang bagus. Itu sudah menarik banyak pelanggan, orang-orang atau warga-warga sekitar. Jadi warga-warga yang ngerasa kalah saing sama Mbak Suti ikut memprovokasi juga jadi satu bagian ke orang yang memang sudah mengguna-gunai si Mbak Surti ini. Mbak Surti atau Suti sih? Suti. Oke, ke Mbak Suti ini. Sampai akhirnya di titiknya udah kolaborasi yang bagus buat teror Mbak Suti. Mereka buat rencana. Ini nih kalau yang saya dapat bayangan sih, ini udah direncanakan ya Mbak Rini. Jadi memang sengaja
dia mengajak Mbak Suti untuk ikut andil di Sumpah Pocong atau ikut mau untuk melakukan Sumpah Pocong tersebut buat kalau warga sekitar kan bilangnya kalau lu nggak salah ya lu harus mau, kan nggak akan terjadi apa-apa. Tapi karena memang sudah direncanakan dari awal ada teror yang warga tidak tahu, akhirnya Mbak Suti mau mengiyakan biar tidak terjadi kemarahan warga, terus tidak terjadi ada kan itu berapi-api semuanya emosional dia lakuin. Tapi yang namanya guna-guna dari awal sudah berjalan, bukan karena Sumpah Pocongnya, tapi memang ada orang yang niat kejam sama Mbak Suti sampai akhirnya Mbak Suti meninggal. Terus dibawalah ke kampung, dan di sini kalau ditanya lah terus dia kok bisa gentayangan teh gini ya, bukan di kampung saya, di rumah saya sering dengar cerita dari mama saya, terus kakek saya, nenek saya. Dulu ada salah satu keluarga mama saya itu meninggal, terus kita taunya memang dikerjain sama orang, dipegangin satu buah kayak keris segini. Lagi mayatnya habis dimandiin kan mau dibungkus, ditilep di tangannya, terus dibisikin ke salah satu keluarga dari mamah itu, saya nggak bisa sebutin ya karena keluarga saya masih ada semuanya. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah, lapang, dikasih cahaya terang. Terus dibisikin sama salah satu keluarga mamah gini, kalau memang pakai bahasa Sunda ya, kalau memang masih nggak ikhlas, nggak ridho, lu pakai cara lu sendiri aja. Nih gue bekelin. Ternyata benar, orang yang dikerjain itu ditancap pakai si keris yang dipegangin sama mayit. Nah kalau ditanya ini mayitnya atau gimana, ini kerjanya Qorin. Qorin ini tugasnya menyerupai almarhum yang sudah meninggal. Wujudnya memang wujud almarhum, tapi dia mengambil hanya cerita-cerita di detik-detik terakhir si mayit ini mau meninggal. Betul. Si Mbak Suti. Memang wujudnya Mbak Suti, tapi Mbak Sutinya sudah balik ke alam lain. Istirahat. Nah, karena si tali pocongnya ini nggak dibuka, jadi Qorinnya ini bekerja sama dengan perjanjian jin atau iblis. Akhirnya bagaimana caranya orang yang menjahatin Mbak Suti itu dibalas satu persatu. Karena siapa? Ada dukungan dari keluarga Suti yang merasa sakit hati. Kalau Suti ini dulunya diperlakukan tidak baik, difitnah, dizolimin. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan ke mamang kamu kan, siapa yang sakit, terus meninggal enggak dia, terus gila enggak apa. Pokoknya ada pertanyaan lah. Akhirnya mamang kamu menjelaskan karena ada satu hasrat yang harus puas kalau keluarganya dia disakitin kayak gitu, orang yang nyakitin juga harus ngerasain kayak gitu. Terus setelah mendapetin hal yang dia butuhkan itu terlaksana, akhirnya dia ulang, dia rapihkan, disempurnain lagi, terus balik lagi ke cerita. Kok dia masih gentayangan teh? Kok dia kenapa nggak bisa balik ke sana? Dianya sudah balik, sudah rapih. Tapi yang namanya kalau Qorin udah berjanji atau ada perjanjian sama iblis, itu akan jauh lebih susah untuk kita lerainya. Berarti udah satu kesatuan. Itu Allahu a'lam bishawab, cuma Allah doang yang bisa untuk menyempurnakan segala-galanya, sesuatu yang belum sempurna. Karena kalau kita sempurnakan juga energi yang mereka bersatu padu, iblis dengan jin Qorin itu ya wallahu a'lam balik lagi. Tapi suatu saat nanti pasti aku mau minta tolong sama Mbak Rini untuk datang ke sana buat tahu energi yang lebih banyak itu memang benar dari perjanjian iblis atau gimana. Ya buat nguaknya lebih dalam lagi. Tapi kita doakan di sini semua yang nonton dari awal cerita Mbak Rini sampai sekarang saya menjelaskan ini, kita minta doanya, kita kirim Fatihah untuk Mbak Suti, semoga dilapangkan kuburnya, dikasih kesempurnaan yang sempurnanya memang layak dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mempunyai cerita tentang Mbak Suti yang cuma taunya dari kata orang, semoga mereka selalu memberikan informasi yang tepat dan akurat, karena walaupun orang sudah meninggal itu kurang baik kalau kita menceritakan hal-hal yang salah gitu. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang zolimin Mbak Suti juga ya dapatlah tabur tuainya dari Allah, karmanya dari Allah, bukan dari kita yang Mbak Rini ya. Untuk bibinya Mbak Rini juga sama Mamang, biar kalau bibi udah meninggal ya, Mamang masih hidup. Masih ada.
Nah, biar bibinya juga dilapangkan kuburnya, dikasih tempat yang indah di sisi orang-orang yang soleh dan soleha, Mamang juga sehat, Mbak Rini sehat. Pokoknya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kalau melakukan hal yang kebaikan pasti dapatnya kebaikan. Kalau dia menaburnya hal ya buruk pasti dapatnya hal buruk. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya orang membunuh dengan cara guna-guna dan lain-lain pasti akan terbongkar dan binasa juga, habis juga. Walaupun dia merasa bangga karena Suti udah meninggal, ya kan? Terus tempatnya jadi angker dan cerita-cerita yang beredar di sini pocong Suti, pocong Suti, pocong Suti. Tapi insya Allah nanti yang namanya kebaikan akan mengharum juga. Betul. Nanti kalau udah memang udah ketemu titiknya, ada yang bisa menyempurnakan, Mbak Suti pulang, tenang, Korinnya juga sudah tidak mau terikat lagi dengan iblis, akhirnya kan namanya bersih semuanya. Menjadi kampung yang damai lagi. Oke, terima kasih Mbak Rini atas segala waktunya, karena kita baru ketemu lagi, selalu sehat. Kalau misalnya lagi stres atau pusing jangan kabur ya. Dan buat sahabat misi semuanya yang punya cerita kayak Mbak Rini, nggak semua yang duduk di sebelah saya ini karena korban ilmu hitam atau kalian salah satu saudaranya atau keluarganya ada yang pernah kena ilmu hitam, enggak. Kalian punya cerita tentang sahabat kalian atau keluarga teman kalian yang pernah kena tabrak lari, terus akhirnya jadi gentayangan, boleh sok ceritakan di sini karena yang saya butuhkan hanya cerita real yang benar-benar pernah dialami sama seseorang dan kalian bawakan juga nggak apa-apa. Dan untuk kalian yang mau ikut podcast bareng langsung sama penelusuran, boleh langsung aja hubungi admin. Dan jangan lupa, aku akan promosikan sekali lagi. Kalian sering banget ngeliatin yang namanya status Instastory aku, Instagram dan lain-lainnya. Ada program baru namanya GTA, Game Tempat Angker. Memang tidak di channel aku, Ria Puspita Official ini. Ada di channel ini, Den Ananda. Nah, di situ kita ada games. Di lokasinya tetap angker. Pokoknya kalian ada seremnya, ada kakunya karena ketawa ngelihat ulah-ulah dari mereka berlima. Ada siapa aja, ada Kang Nanda, ada Ale, ada 2 kameramen yang nggak bagus-bagus amat, dan salah satu ada dia tuh tim guard, bodyguard. Terus yang nggak serem-serem banget, tapi lebih ke agak sedikit tell me kayaknya. Pokoknya seru banget deh ceritanya, di mana itu GTA, Game Tempat Angker. Langsung klik linknya, nonton, di subscribe, lihat kelucuan mereka di tempat angker. Dan buat sahabat mistis jangan lupa selalu komen-komen yang baik, terus kasih masukan yang baik-baik di sini, karena di sini hanya untuk orang-orang yang memang menyukai, mencintai saya, suka dengan dunia goib, karena saya lagi belajar buat jadi dokter goib. Terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini. Akhirnya doain ya Teh ya, nggak ngikutin lagi ya. Amin.